Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah memasuki raja segala bulan, yakni bulan Ramadan. Sebaik-baik bulan dalam satu tahun yang ada 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Allah masih berikan kesempatan kepada kita di tengah sebagian orang beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya telah Allah panggil menghadap kehadiratnya. Kita termasuk orang yang beruntung karena Allah memberi waktu yang baik bagi kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, sedikit saja yang ingin kami sampaikan. Saya akan menukil apa yang pernah Rasulullah SAW sabdakan menjelang datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, sudah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan ampunan. Bulan yang paling utama di sisi Allah dari bulan manapun. Paling utama hari-harinya, malam-malamnya, bahkan jam demi jamnya. Inilah bulan ketika kalian diundang untuk menjadi tamu-tamu Allah. Di bulan ini kalian dijadikan orang-orang yang berhak memperoleh jamuan Allah. Di bulan ini nafas kalian menjadi tasbih, tidur kalian adalah ibadah, amal kalian diterima, dan doa kalian diijabah. Mohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, supaya Dia membimbing kamu untuk menjalankan puasanya dan membaca kitabnya. Malanglah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan lapar dan dahaga kamu di bulan ini, lapar dan dahaga pada hari kiamat. Bersedekahlah kepada fakir miskin, muliakan para pemimpin kamu, dan kasih sayangi orang-orang kecil di antara kamu. Sambungkan persaudaraan kamu, pelihara lidah kamu, jagalah dirimu agar kamu tidak melihat apa yang tidak boleh kamu lihat, dan tidak mendengar apa yang tidak boleh kamu dengar. Sayangilah anak-anak yatim orang lain, supaya Allah pun menyayangi anak-anak yatimmu. Jamaah rahimakumullah, beberapa hal pokok dari pidato atau sambutan Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan itu adalah penegasan keutamaan
bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Amal-amal diterima, doa-doa diijabah, tidur pun menjadi ibadah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita memanfaatkan bulan ini dengan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak menyayangi orang-orang miskin, membaca kitabnya, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Kita bisa mengisi bulan Ramadan ini di tengah suasana pandemi COVID-19, stay at home, cukup di rumah saja tidak menjadi masalah. Kita bisa berzikir sesering mungkin, kita juga bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca sirah nabawiyah untuk menguatkan iman kita, untuk mencintai Rasul kita. Kita pun bisa juga sholat berjamaah dengan keluarga kita, taraweh dengan keluarga kita, khususnya bagi bapak-bapak, karena bapak-bapak itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin yang menjadi pembimbing keluarga, baik istri maupun anak-anaknya. Laki-laki memiliki kewajiban yang tidak dimiliki perempuan, di antaranya adalah menafkahi keluarga. Laki-laki juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika nanti di yaumul akhir akan ditanya bagaimana dia mendidik istrinya dan bagaimana pula dia mendidik anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, di suasana pandemi COVID-19 ini, marilah tidak menyurutkan langkah-langkah kita untuk meningkatkan ibadah selama bulan yang mulia ini. Kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah, kecuali untuk urusan logistik atau mungkin untuk urusan mencari nafkah, itu lain soal. Dalam Islam itu ada yang namanya fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Urusan-urusan wajib itu lebih diprioritaskan daripada urusan-urusan sunnah. Urusan-urusan yang berkaitan dengan kewajiban itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan urusan-urusan yang bukan berkaitan dengan kewajiban dan sebagainya. Ada aturan-aturannya. Kembali kepada bulan Ramadan ini, mari kita sambut dan mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita telah memasuki bulan Ramadan pada hari pertama ini. Mari kita tingkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Sebagai pengantar, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, jaga kesehatan, jaga fisik kita, agar kita mampu menjalankan ibadah sebulan penuh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang ini cukup menarik agar kita bisa mengisi waktu khususnya di rumah selama bulan Ramadan ini secara seimbang. Dari hadis Rasulullah, suatu ketika seorang sahabat bernama Hanzalah melewati rumah Abu Bakar dalam keadaan menangis. Melihat keadaan seperti itu, Abu Bakar bertanya, "Ada apa denganmu wahai sahabatku? Mengapa engkau menangis?" Maka Hanzalah menjawab, "Hanzalah telah dihinggapi sifat munafik wahai Abu Bakar. Bagaimana tidak? Jikalau kita duduk di samping Rasulullah, sembari mendengarkan nasihat, bimbingan dan petuah-petuahnya yang menyentuh hati, beliau menggambarkan kepada kita kobaran api neraka dan menceritakan tentang surga dengan segala keindahannya, seolah-olah nampak di hadapan kita. Namun apabila kita kembali lagi bercengkrama dan bersendoguro dengan keluarga kita tiba-tiba melupakan kehidupan akhirat yang abadi dan banyak lupa dan kufur kepada Allah." Abu Bakar kemudian berkata, "Demi Allah, aku juga tidak berbeda denganmu wahai Hanzalah. Aku merasakan hal yang sama. Kalau begitu mari kita beranjak menuju rumah Rasulullah untuk mendiskusikan keadaan ini." Jadi kemudian dua sahabat itu, Abu Bakar dan Hanzalah, kemudian menuju Rasulullah.
Rasulullah pun kemudian menjemputnya dengan senyuman tulus bagaimana layaknya menyambut seorang kawan setia. Kemudian bertanya, "Ada apa denganmu wahai Hanzalah, mengapa engkau menangis?" Hanzalah menjawab, "Aku merasa dihinggapi sifat munafik wahai Rasulullah. Bagaimana tidak saat duduk di sampingmu wahai Rasulullah dan mendengarkan petuah dan bimbinganmu, aku merasa demikian yakin. Namun saat aku kembali lagi bercengkrama dan bersendau gurau dengan keluarga, kami pun lupa semuanya dan kufur kepada Allah." Rasulullah kemudian berkata, "Kalau seandainya kalian terus berada di sisiku untuk diingatkan surga dan neraka, maka para malaikat pasti menghampiri majelis-majelis dan berjabatan tangan dengan kalian. Para malaikat juga menghampiri kalian di jalan dan di atas pembaringan. Akan tetapi wahai Hanzalah," kata Rasulullah, "saatan, segala sesuatu ada waktunya." Jamaah rahimakumullah, jadi sesungguhnya hidup ini adalah kumpulan-kumpulan kegiatan, termasuk ketika kita berada di rumah seperti masa pandemi COVID saat ini. Kegiatan itu tetap ada yang serius saat kita misalnya menghafal Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang cukup serius, tetapi ada kalanya kita itu tetap perlu santai, canda, senyuman. Kehidupan seorang muslim tidak semuanya harus melulu bersifat ibadah ritual, tetapi kadang-kadang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan rehat-rehat sejenak, karena sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu kan ada 3. Manusia memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi kebutuhannya, yakni kebutuhan akan akal, jasad, dan ruh. Akal itu dengan tadabur, dengan belajar, jasad itu dengan makan, minum, dan sebagainya. Sementara ruh itu adalah dengan amal soleh. Nah, kita selama bulan Ramadan ini termasuk untuk anak-anak kita. Anak-anak kita jangan dipaksakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan hanya untuk memenuhi kebutuhan akal saja, tetapi juga yang penting adalah harus memenuhi kebutuhan jasad dan kebutuhan ruh. Apa yang dia senangi semestinya bisa kita sikapi dengan bijak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Sesungguhnya di saat pandemi COVID-19 ini, berbagai kalangan baik pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam yang besar itu menyarankan kepada kita semua untuk melakukan ibadah baik sholat wajib maupun amalan-amalan selama bulan Ramadan itu cukup di rumah. Memang kadang-kadang itu kalau kita sudah terbiasa ke masjid, kemudian tidak ke masjid, itu rasanya ada yang hilang. Saya pun juga mengalami demikian di awal-awal. Tetapi 1 bulan ini saya sudah full sholat fardu dengan istri, dengan anak di rumah kami masing-masing. Dan lama-lama juga terbiasa. Yang penting menurut kami adalah bahwa kita perlu menjaga ritme aktivitas harian kita agar tidak jenuh. Kebetulan kalau saya itu selaku pendidik, ya setiap hari saya tentu akan berada di depan komputer. Yang itu juga selama Ramadan juga bisa kita lakukan, dan kita niati selama Ramadan ini maupun di hari-hari yang lain itu karena beribadah kepada Allah. Juga di bulan Ramadan ini lebih dikhususkan, memang kalau saya punya target misalnya dalam 1 hari itu membaca Al-Quran minimal 1 juz, kemudian membaca beberapa buku yang menarik agar kita tidak jenuh di dalam mengisi bulan Ramadan ini ketika kita berada di rumah. Kalau sore hari kadang-kadang juga bergerak-gerak ringan fisik kita, apalagi menjelang buka puasa itu kan berkeringat juga tidak ada masalah gitu. Jadi mari kita isi dengan beraneka ragam aktivitas yang menyenangkan. Saya terus terang selama 1 bulan itu mencari-cari aktivitas, termasuk hingga saat ini. Kalau jenuh kemudian sudah lelah, biasanya karena saya itu hobi bersih-bersih, maka saya akan mencari hal-hal yang bisa saya bersihkan.
buku-buku lama itu saya cek-cek ulang yang tidak bisa dimanfaatkan, kemudian kita jual atau kita berikan petugas sampah gitu. Barangkali itu, tetapi sebagai sedikit tambahan, amalan rutin harian itu yang biasa Rasulullah lakukan itu adalah kalau malam ya tentu saja sholat malam. Kalau sekarang istilahnya sholat taraweh. Ada sedikit perbedaan, kalau sholat taraweh itu sholat yang dikhususkan selama bulan Ramadan, walaupun sebetulnya kerangka sholat lail itu bisa sholat taraweh, bisa juga sholat tahajud. Kalau taraweh itu, kalau tahajud itu setelah kita bangun dari tidur, tetapi kalau sholat malam itu semenjak isya selesai kita lakukan sampai menjelang fajar. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian kita juga bisa isi dengan sholat duha, kemudian sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian bahkan kalau lelah kita tidur pun menjadi ibadah selama kita berada di bulan Ramadan. Sementara itu dulu, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan dengan sesi yang lain. Terima kasih. Jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, kita hari ini insya Allah akan segera memasuki buka puasa sekitar mungkin setengah sampai 1 jam lagi. Ini adalah awal bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan sedikit kisah di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya di malam terakhir bulan Ramadan. Jadi supaya kita nanti bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, di malam terakhir Ramadan menangislah 7 petala langit dan 7 petala bumi dan para malaikat, karena akan berlalunya Ramadan dan juga keistimewaannya. Ini merupakan musibah bagi umatku. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, apakah musibah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, dalam bulan itu segala doa dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan siksa dihentikan. Maka apakah musibah yang lebih besar apabila semuanya itu sudah berlalu? Nabi SAW bersabda yang intinya, apabila umatku tahu akan keistimewaan Ramadan, niscaya mereka mengharap sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan semuanya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita di awal bulan Ramadan ini, kemudian kita melihat apa yang disabdakan Rasulullah di akhir Ramadan, agar kita betul-betul memanfaatkan 29 atau 30 hari ke depan ini dengan semaksimal mungkin. Karena kata Rasulullah tadi itu, menangislah 7 petala langit dan 7 petala bumi di akhir Ramadan. Ini maknanya bahwa Ramadan betul-betul bulan yang sangat istimewa. Karena Rasulullah tadi menyampaikan, amal-amal dilipat gandakan pahalanya, doa-doa dikabulkan, sedekah diterima, siksa dihentikan. Maka merugilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Sebagai akhir penutup, Rasulullah juga pernah menyampaikan, celakalah orang yang apabila di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.